mencegah komplikasi dan mencegah penyebaran virus hepatitis B kepada orang lain. Jadi dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa baik hepatitis A atau B sebenarnya sama-sama beresiko mengganggu kesehatan hati dan bisa berakibat fatal. Namun jika dilihat dari penyebab, gejala hingga pengobatannya, hepatitis A dan B memiliki perbedaan. Di mana pada hepatitis A penyebaran virusnya dapat mudah melalui tinja atau fekal oral dan juga pada lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Sedangkan pada hepatitis B sangat mudah menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman atau dari jarum suntik, alat tindik, alat tato, alat cukur, atau alat-alat pribadi lainnya yang dipakai bergantian dengan penderita penyakit ini juga menular dari ibu hamil ke janinnya. Dan ini ada daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun PowerPoint hari ini. Terima kasih. Oke, udah cukup lengkap ya. Nanti yang kelompok berikutnya presentasinya langsung ke tata laksananya aja. Jadi kayak dasar teori, terus prevalensi, struktur virus itu di skip aja langsung ke tata laksananya aja yang kelompok-kelompok berikutnya ya. Mungkin kita lanjut aja ya ke kelompok berikutnya, silahkan. Ibu izin share screen ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Pratika Prameswati selaku dosen pengampu, yang terhormat Ibu Dra Apoteker Fadiana Vidya MSI, dan mahasiswa Stikestik IPA yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelas SFD 12A yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Maharani, dan rekan-rekan saya ada Alita Hayatun Nufus, Azahira Salsabila, Putri Lestari Junaidi, Sarah Fauzia, Sarah Permata, Sylvia Yuni, Yusnia Rahmayani, dan Florita Ningsi. Adanya kami di sini akan menjelaskan materi tentang hepatitis bakterial. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai materinya. Hepatitis didefinisikan sebagai inflamasi atau peradangan organ hati yang dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab seperti penggunaan alkohol berat, autoimun, obat-obatan, atau toksik. Nah, hepatitis ini ada klasifikasinya dibagi beberapa klasifikasi. Ada klasifikasi penular seperti viral hepatitis, ada bakterial hepatitis. Maaf. Tolong langsung ke tata laksana aja. Ya. Baik Ibu. Nah, kami hari ini akan menjelaskan tentang bakterial hepatitis. Hepatitis bakterial disebabkan oleh bakterial Salmonella typhi yang biasanya menyebabkan penyakit tipus, sehingga Salmonella typhi selain menyebabkan penyakit tipus juga dapat menyebabkan hepatitis yang disebut dengan hepatitis seposa. Gejala umumnya itu ada panas badan tinggi terutama malam hari, nafsu makan berkurang, terkadang tidak bisa buang air besar beberapa hari. Setelah 1 minggu itu ada perubahan warna urin seperti air teh pekat, bola mata tampak kekuningan, lidah bila dijulurkan keluar akan tampak sedikit bergetar atau tremor. Langsung ke tata laksana aja. Ini boleh nih, patogenesis boleh. Patogenesa, peranan kuman Salmonella typhi. Kuman masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna, terutama usus. Di usus halus, kuman menembus dinding usus masuk ke dalam mukosa. Kuman hidup dan ikut talitan pembuluh limba kecil. Masuk ke dalam kelenjar limfa mesothelium. Di kelenjar limfa mesothelium, kuman berkembang biak kemudian melalui ductus thoracisus yang menyebar melalui aliran darah sistematik. Kuman masuk ke organ-organ tubuh seperti hati, kantung empedu, limfa, ginjal, dan susun tulang.
Selanjutnya, peranan kuman Salmonella typhi. Kalau di hati, kuman akan menimbulkan reaksi hipertrofi dan proliferasi sel-sel Kupffer dan infiltrasi sel-sel radang monoklear ke dalam mikrosirkulasi parenkim hati. Kemudian dalam kantung empedu, kuman Salmonella berkembang biak lagi dan kembali melalui aliran darah sistemik menyebabkan gejala klinik. Selain mekanisme di atas, faktor iskemia sel-sel hati dan efek toksik kuman juga ikut berperan. Patogenesa B. Peranan endotoksin. Yang pertama itu setelah berkembang biak dan masuk ke aliran darah sistemik, sebagian kuman akan mengalami bakteriolisis. Akibat proses destruksi ini, terjadi pelepasan endotoksin yang menyebabkan gejala tifus abdominalis. Yang kedua, gejala tifus abdominalis tidak disebabkan secara langsung oleh endotoksin dalam darah, akan tetapi sebagai akibat dari peradangan lokal dalam jaringan. Yang ketiga itu ada endotoksin di tempat peradangan akan merangsang leukosit untuk membentuk dan melepaskan zat pirogen endogenik yang dapat mengakibatkan gejala demam. Zat pirogen ini disebut pireksin. Ada patogenesa yang B itu peranan endotoksin. Di dalam hati, endotoksin menyebabkan kelainan berupa bengkak ke seluruh sel-sel hati. Selain disebabkan oleh kuman salmonella dan endotoksin, kelainan hati ini juga dapat disebabkan oleh demam dari tifusnya itu sendiri. Manifestasi klinik. Menurut Ramachandran dan kawan-kawan tahun 1974 membuat 3 kategori dari 58 penderita tifus abdominalis dengan kelainan gambaran biopsi hati yang ditelitinya. Yang pertama, kategori 1 penderita tifus abdominalis tanpa hepatomegali ataupun gangguan faal hati. Kemudian kategori 2 penderita tifus abdominalis dengan hepatomegali dan gangguan faal hati ringan. Terdapat 38,1% pada kategori ini. Kemudian pada kategori 3, penderita tifus abdominalis dengan hepatomegali yang lebih menonjol daripada gejala tifus abdominalisnya sendiri. Terdapat 5,4% pada kategori ini. Pak, kalau perhatikan saya, Pak, absen yang kemarin, Bapaknya dan Pak. Manifestasi klinik. Gejala hepatitis tiposa umumnya ringan dan menghilang bersamaan dengan sembuhnya tifus abdominalis. Apabila terjadi ikterus, maka ikterus umumnya akan menghilang dalam beberapa hari. Menurut Fayerman dan kawan-kawan tahun 1972 melaporkan seseorang penderita hepatitis tiposa dengan gejala klinik berat disertai pendarahan, kegagalan ginjal akut, dan hepatik encephalopati yang sembuh setelah diberi chloramphenicol dosis adekuat. Diagnosis hepatitis. Pasien dengan hepatitis salmonella biasanya memiliki kadar bilirubin yang lebih rendah, peningkatan transaminase yang lebih sedikit, dan ALT dan AST serum puncak yang lebih rendah, tetapi hidrogenase laktat puncak atau LDH yang lebih tinggi. Diagnosis hepatitis salmonella harus dipertimbangkan pada hepatitis demam akut dengan bradikardia relatif dan pergeseran sel darah putih ke kiri. Terapi pilihan antibiotik untuk pengobatan hepatitis salmonella sama dengan untuk pengobatan demam enterik tanpa komplikasi. 3 antibiotik ini pertama yaitu chloramphenicol, trimethoprim, sulfamethoxazole atau amoxicillin. Fluoroquinolone adalah pengobatan pilihan pada enterik tanpa komplikasi, tetapi durasi yang lebih lama 7-14 hari dianjurkan pada infeksi salmonella berat.
Suplemen gizi atau vitamin diperlukan dalam kasus malnutrisi atau anemia. Meskipun keterlibatan hati yang parah, prognosis hepatitis salmonella biasanya baik, secara khusus pada pasien dengan diagnosis dini. Prognosis lebih buruk ketika penyakit terjadi pada pasien dengan malnutrisi atau anemia yang menerima perawatan medis terbatas dan tertunda, dan pada pasien dengan banyak komplikasi. Oke, ya udah cukup lengkap ya. Yang kelompok ini lanjut aja. Kelompok berikutnya nanti Ibu, yang kelompok izin berikutnya di juga slide tata ya, Bu, laksana aja ya. SF211B. Ya. Langsung ke tata laksananya aja. Terapinya terapi hepatitis C, nggak usah pakai kayak diagnosis, terus ininya gitu. Ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 kelas SF 211A ingin mempresentasikan tentang hepatitis C, D, dan E. Terapi hepatitis C. Antivirus. Tujuan pemberian antivirus adalah eradikasi virus hepatitis C dengan harapan mencegah munculnya komplikasi penyakit. Target terapi antivirus adalah pencapaian SPR. Untuk memantau kemungkinan mencapai suatu SPR perlu dilakukan pemeriksaan RNA VHC. Kedua ada dual terapi menggunakan PEGFN dan ribavirin. Terapi ada pasien hepatitis C genotip 1 menunjukkan bahwa SPR24 dapat dicapai pada 46% pengguna PEGFNA2A dan 42%. Pada penggunaan PEGFNA2B, SPR dapat dicapai pada 76%. Pasien genotip 2 dan sebesar 82% pada pasien genotip 3, baik dengan menggunakan PEGFNA2A maupun PEGFNA2B. Terapi menggunakan kombinasi DAA. DAA Direct Acting Antivirus merupakan tulang punggung utama dalam terapi hepatitis C. Terapi DAA ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu NS3 atau 4A, protase inhibitor, NS5A, protein inhibitor, dan analog NS5B polimerase inhibitor. Terapi DAA ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu NS3 4A protease inhibitor. NS3 serine protease adalah suatu enzim yang mengkatalisasi proses post-transkripsi protein yang penting untuk replikasi virus hepatitis C, dan NS4A adalah kofaktor dari NS3 untuk mempercepat proses tersebut. Kelompok obat ini secara langsung menghambat kerja enzim dan kofaktor tersebut sehingga akan menekan proses replikasi VHC. Yang kedua itu NS5A protein inhibitor generasi pertama dengan barir genetik menengah yang terdiri atas declatasvir, ledipasvir, dambitasvir. Generasi kedua dengan aktivitas pangenotipik dan barir genetik tinggi yang terdiri atas elbasvir, velpatasvir, dan odalasvir. Yang ketiga itu analog NS5B polimerase inhibitor, golongan nukleotida atau inhibitor kompetitif dengan aktivitas genotipik luas dan barir resistensi tinggi. Misalnya sofosbuvir serta nukleotida atau inhibitor allosterik dengan barir resistensi menengah, misalnya bekalbusvir dan dazabusvir. Sofosbuvir merupakan produk nukleotida uridinin
inhibitor NS5B. Setelah diabsorpsi, sofosbusfir dimetabolisme di hepar, untuk kemudian dikonversi menjadi bentuk nukleosida trifosfat aktif. Struktur NS5B polimerase menyerupai karakteristik yang tersusun atas domain jari telapak tangan dan ibu jari dengan setidaknya 5 situs potensial untuk pengikatan inhibisi allosterik, yaitu ibu jari, situs 1 dan 2, telapak tangan, situs 3, 4, dan 5. Adapun situs yang dijadikan target inhibisi oleh bekal bufir dan dasa bufir ialah situs 1, 3, dan 2. Kemudian obat yang digunakan pada hepatitis C itu yang pertama ada simeprevir. Obat ini bekerja dengan menghalangi protease, yaitu enzim yang penting untuk pembentukan hepatitis C virus HCV. Yang kedua ada daclatasvir, bekerja dengan cara mengurangi jumlah virus hepatitis C di dalam tubuh, sehingga dapat membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan membantu pemulihan hati. Yang ketiga, elbasvir, grazoprevir, bekerja dengan cara mengurangi jumlah virus hepatitis C di dalam tubuh. Kemudian ada sofosbusvir, obat untuk mengobati hepatitis C dalam jangka panjang atau kronis. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi jumlah virus hepatitis C dalam tubuh sehingga membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Selanjutnya ini ada nama obat semiprevir, golongan obat NS3 4A inhibitor, dosisnya 150 mg, ekskresi 100% di feses, efek sampingnya mual, ruam, gatal, dyspnea, peningkatan bilirubin darah, fotosensitif. Kemudian ada grazoprevir, golongan obatnya NS3 4A inhibitor, dosisnya 100 mg, ekskresinya 1% urin, 99% feses, efek sampingnya fatigue, sakit kepala, dan mual. Kemudian ada ledipasvir, NS5A inhibitor, dosisnya ada 90 mg, ekskresinya ada 1% urin, 99% feses, efek sampingnya fatigue dan sakit kepala. Kemudian ada daclatasvir, golongan obatnya NS5A inhibitor, dosisnya 60 mg, ekskresinya 10% urin, 90% feses, efek sampingnya fatigue, sakit kepala, mual, diare. Elbasvir, golongan obatnya NS5A inhibitor, dosisnya 50 mg, ekskresinya 1% urin, 99% feses, efek sampingnya fatigue, sakit kepala, mual. Kemudian ada velpatasvir, golongan obatnya NS5A inhibitor, dosisnya 100 mg, ekskresinya 94% urin, 0,4% feses, efek sampingnya fatigue, sakit kepala, mual, anemia. Kemudian yang terakhir ada solosbuvir, golongan obatnya NS5B inhibitor, dosisnya 400 mg, ekskresinya 80% urin, 15% feses, efek sampingnya fatigue, sakit kepala, dan demam. Terapi obat hepatitis D. Yang pertama ada interferon. Interferon adalah kombinasi dari obat-obatan antivirus. Antiferon memasuk protein bagi tubuh untuk melawan infeksi dan terutama untuk membantu sistem kekebalan tubuh melawan PHC. Agar mencegah komplikasi, pengobatan interferon meliputi injeksi interferon alfa 2A dan injeksi interferon alfa 2B. Antivirus protease inhibitor. Protease inhibitor digunakan untuk mencegah penyebaran virus dengan menghentikan reproduksinya. Obat-obatan ini bisa digunakan secara oral. Beberapa dari obat-obatan antivirus protease inhibitor adalah telaprevir, boceprevir, dan paritaprevir. Selanjutnya ada antivirus analog nukleosida. Obat-obatan antivirus analog nukleosida juga bekerja untuk mencegah pembentukan virus baru. Obat ini juga digunakan dalam kombinasi dengan terapi lainnya untuk mengobati hepatitis. Obat yang paling umum dari jenis ini adalah ribavirin.
Selanjutnya ada polimerase inhibitor dan kombinasi terapi obat. Polimerase inhibitor mencegah perkembangan penyakit hepatitis dengan menghentikan produksi virus. Obat yang termasuk golongan ini adalah polimerase inhibitor Sovaldi. Obat tersebut terkadang digunakan dalam kombinasi dengan ribavirin selama 24 minggu. Dokter juga bisa menggunakan kombinasi ledipasvir dan sofosbuvir untuk mengobati penyakit hepatitis. Obat yang digunakan hepatitis D. Yang pertama adalah lamivudin. Pemakaian obat ini cenderung akan meningkatkan enzim hati atau ALT. Untuk itu penderita akan epidemiologi penyakit hepatitis 46 mendapat monitor berkesinambungan dari dokter dan perawat. Yang kedua ada adepovir dipivosil atau Hepzera. Pemberian obat oral akan lebih efektif dan perlu diperhatikan bahwa pemberian dengan dosis yang tinggi akan berpengaruh buruk terhadap fungsi ginjal. Yang ketiga ada suntikan mikrosphere, memiliki kandungan partikel radioaktif pemancar sinar beta, berfungsi menghancurkan sel kanker hati tanpa merusak jaringan yang sehat di sekitarnya. Dan yang keempat ada injeksi alfa interferon, intron A invergen proferon, diberikan secara subkutan dengan skala pemberian 3 kali dalam seminggu selama 12-16 minggu atau lebih. Pengobatan hepatitis E. Ketika diagnosa dengan hepatitis E, pengobatan pertama yang dilakukan adalah imunosupresi. Pengobatan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah virus Hep di dalam darah. Perawatan ini dikatakan dapat mengurangi jumlah virus dalam darah pasien hepatitis E hingga 30%. Namun jika cara ini gagal menurunkan jumlah virus dalam darah, pengobatan biasanya dilanjutkan dengan terapi antivirus seperti ribavirin atau penginterferon alfa 2A. Pada stadium yang lebih parah, hepatitis E biasanya perlu diobati dengan transplantasi hati. Perawatan transplantasi hati dilakukan ketika hepatitis E yang ada telah berkembang ke fase kronis. Mekanisme kerja obat. Yang pertama itu ada obat ribavirin. Ribavirin adalah obat antivirus yang digunakan untuk menangani hepatitis C. Cara kerja ribavirin. Penggunaan ribavirin akan dikombinasikan dengan obat antivirus lain seperti interferon atau sofosbuvir. Golongannya antivirus, kategorinya obat resep. Manfaatnya menangani hepatitis C digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Obat penginterferon alfa 2A adalah obat untuk menangani hepatitis B kronis dan hepatitis C kronis. Obat ini bisa digunakan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan obat antivirus lain seperti ribavirin. Cara kerja penginterferon alfa 2A ini bekerja dengan cara mengurangi jumlah virus hepatitis di dalam tubuh dan meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Penginterferon alfa 2A ini kategori obat resep, golongan antivirus, interferon, manfaat menangani hepatitis B kronis dan hepatitis C kronis, dikonsumsi oleh dewasa. Obat imunosupresi adalah golongan obat yang dapat menekan atau mengurangi kekuatan sistem kekebalan tubuh. Obat ini biasanya diberikan pada pasien yang akan menerima transplantasi organ. Nama obat imunosupresan, kandungan obat imunosupresan, kelas obat kortikosteroid, penghambat jenis kinase, penghambat kalkineurin, penghambat mTOR, penghambat IMDH.
Sediaan obat terdiri dari tablet, kapsul cairan, dan injeksi. Manfaatnya mengatasi penyakit autoimun dan transplantasi organ. Kontraindikasinya alergi obat tertentu, penyakit ginjal atau hati, riwayat cacar air atau herpes zoster, kehamilan, dan menyusui. Cara kerja imunosupresan, yang pertama ada penghambatan kalsinuerin. Penghambatan kalsinuerin bekerja dengan menghambat kalsinuerin, yaitu enzim yang pengikatnya sel T pada sistem kekebalan. Sel T ini disebut dengan limfosit T, yaitu sel darah putih yang berperan sebagai imunitas yang dimediasi sel. Yang kedua, obat ini bekerja dengan cara menghambat sekelompok sitokin yang sudah disintesis oleh limfosit, monosit, makrofag, dan juga sel tertentu lainnya. Yang ketiga, imunosupresan juga dapat menekan sistem kekebalan dan dapat mengurangi resiko dengan menolak benda asing yang masuk dalam tubuh seperti transplantasi organ dengan tim kerja yang selektif. Yang terakhir ada penghambatan alfa TNV bekerja dengan menekan respon alami tubuh terhadap faktor nekrosis tumor TNV, protein yang diproduksi oleh sel darah putih yang terlibat dalam peristiwa inflamasi awal. Iya, oke, sudah ya, sudah cukup lengkap banget bahkan untuk yang kelompok ini. Karena waktunya terbatas ya, kita langsung lanjut aja ke kelompok berikutnya. Ini berapa kelompok lagi? Izin share screen ya, Ibu. Iya, silahkan. Tata laksananya aja ya, langsung. Oke. Langsung dimulai ya, Ibu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas SF211B. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas tentang farmakoterapi penata laksanaan hepatitis alkoholik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Angelika Sanadenia, lalu ada Anggi Nurul Hasanah, Dede Khairunisa, Dianti Ika Salama, Elisa Rama Fadila, Fadila Intan, Febrian Muhammad Akbar, Felix Maloni Sitanggang, Ika Wulandari, Muhammad Farhan Rahman, Nabila Rahma Amalia, Rida Mariani, Roni, Syifa Fauziah, Umi Aulia, Valencia Laurara, dan terakhir ada Zulfa Rahma. Untuk slide selanjutnya, langsung saja kita bahas tentang terapinya yang akan dibahas langsung oleh rekan saya. Terapi untuk ALD. Yang pertama, memodifikasi gaya hidup dengan cara mengurangi penggunaan alkohol, merokok, obesitas. Yang kedua, ada dukungan nutrisi yang tepat. Ketiga, penggunaan petoksifilin atau prednison untuk hepatitis alkoholik. Keempat, nasihat tentang pengobatan komplementer dan alternatif, misalnya silimarin atau SAME untuk sirosis. Yang terakhir, transplantasi pada pasien abstinen terpilih dengan penyakit berat, yaitu stadium akhir. Selanjutnya ada pengobatan pada orang dengan penyakit hati terkait alkohol. Yang pertama ada parameter aspartat aminotransferase atau AST. Hasil tesnya itu biasanya kurang dari 8 kali batas atas normal. AST seringkali lebih tinggi daripada ALT dengan rasio lebih dari 1:1. Biasanya antara 50-400 U per mililiter pada hepatitis alkoholik. Dengan AST seringkali lebih tinggi daripada ALT, rasio lebih dari 2:1. Mungkin normal pada sirosis. Yang kedua parameternya yaitu alanin aminotransferase atau ALT. Biasanya kurang dari 5 kali batas atas normal
meningkat pada hepatitis alkoholik, tetapi biasanya kurang dari 400 IU per mili dengan ALT seringkali lebih rendah dari AST seperti di atas, mungkin normal pada sirosis. Yang ketiga, parameternya itu alkali fosfatase, biasanya kurang dari 2-3 kali batas atas normal. Yang keempat, ada gamma glutamid transferase, itu sering meningkat pada premium berat, tetapi tidak spesifik. Penyebab elevasi lainnya meliputi yang pertama ada obstruksi atau penyakit bilar, yang kedua ada obat-obatan misalnya phenytoin atau barbiturat, yang terakhir ada bilirubin, yaitu sering meningkat lebih dari 50 mikromol per liter pada hepatitis alkoholik, dan sirosis akibat gangguan fungsi sintetik hati. Konsentrasi bilirubin yang lebih tinggi menunjukkan hepatitis alkoholik yang lebih parah, dan timbulnya penyakit kuning biasanya terjadi dalam 8 minggu sebelumnya. Ketinggian dapat menandakan dekompensasi pada sirosis. Di sini komentarnya itu tinjauan obat yang dapat menyebabkan gangguan tes fungsi hati dan hyperbilirubinemia, yaitu antibiotik, anti-epilepsi, suplemen herbal dan diet, paracetamol dan statin. Tes ini tidak mencerminkan kapasitas hati untuk memetabolisme atau membersihkan obat-obatan, kecuali bila diduga gagal hati akut atau sirosis. Dianti lanjut. Selanjutnya yaitu parameter alkali fosfatase. Biasanya kurang dari 2-3 kali batas atas normal. Selanjutnya gamma glutamil transferase, sering meningkat pada peminum berat tetapi tidak spesifik. Penyebab elevasi lainnya meliputi obstruksi atau penyakit biliar, obat-obatan misalnya phenytoin, barbiturat. Kemudian parameter yang ketiga, bilirubin, sering meningkat lebih dari 50 mikromol per L pada hepatitis alkoholik dan sirosis akibat gangguan fungsi kinetik sintetik hati. Konsentrasi bilirubin yang lebih tinggi menunjukkan hepatitis alkoholik yang lebih parah, dan timbulnya penyakit kuning biasanya terjadi dalam 8 minggu sebelumnya. Ketinggian dapat menandakan dekompensasi pada sirosis. Selanjutnya, untuk parameter hemoglobin, mungkin hasil tesnya mungkin lebih rendah di semua tahap penyakit hati terkait alkohol karena berbagai faktor. Periksa studi zat besi dan ganti jika kurang. Terapi antikoagulan dan antiplatelet untuk penyakit penyerta harus dilanjutkan atau jika diindikasikan, kecuali dicurigai adanya perdarahan. Selanjutnya parameter limfosit dan neutrofit. Hasil tesnya dapat dikurangi pada hipertensi portal dan sirosis akibat hipersplenisme. Jumlah sel darah putih meningkat pada hepatitis alkoholik, tetapi biasanya kurang dari 20 kali 10⁹ per liter atau sebagian besar neutrofil. Gunakan obat-obatan yang dapat merusak kekebalan dengan hati-hati dan pantau secara teratur, yaitu kortikosteroid dan azathioprin. Selanjutnya parameter rasio normalisasi atau waktu protrombin internasional. Hasil tesnya sering meningkat pada hepatitis alkoholik dan sirosis karena gangguan fungsi sintetik dan penurunan produksi faktor koagulasi hati. INR adalah ukuran yang baik untuk fungsi sintetik hati tetapi bukan risiko pendarahan. Sirosis dikompensasi adalah keadaan protrombotik, parameter pemantauan untuk terapi antikoagulan atau warfarin, heparin berat molekul rendah mungkin kurang dapat diandalkan. Suplementasi vitamin K hanya membantu dalam defisiensi.
Kemudian ada parameter albumin. Hasil tesnya dapat dikurangi pada hepatitis alkoholik dan sirosis karena gangguan fungsi sintesis dan penurunan produksi protein hati. Distribusi obat yang sangat terikat protein dapat diubah. Yang pertama valproat, phenytoin, yang kedua warfarin, yang ketiga diazepam. Kemudian ada trombosit. Hasil tesnya seringkali sirosis rendah karena supresi sumsum tulang dan sekuestrasi limfa terkait dengan hipertensi portal. Penggunaan profilaksis heparin dan heparin dengan berat molekul rendah biasanya dihindari, terutama bila jumlah trombosit kurang dari 50 dikali 10 pangkat 9 per liter. Penggunaan aspirin pada penyakit arteri koroner tampaknya aman. Selanjutnya ada obat-obatan yang biasa digunakan pada berbagai stadium penyakit hati terkait alkohol. Yang pertama ada akamprosat, mengurangi gejala penarikan alkohol, misalnya kecemasan, lekas merah, insomnia, mengidam, hipereksitabilitas saraf, memodulasi sistem reseptor glutamatergic. Kontraindikasinya sirosis, cilpuk, C, gangguan ginjal, atau kreatinin serum lebih dari 120 mikromol per L, atau clearance kreatinin kurang dari 30 mili per menit. Perhatian penarikan alkohol akut kehamilan. Tidak di metabolisme di hati tetapi membutuhkan penyesuaian dosis pada gangguan ginjal. Gangguan psikomotor akibat alkohol akan tetap terjadi jika alkohol dikonsumsi. Dimulai setelah fase akut penarikan alkohol yang berlalu, yaitu 1 minggu setelah minuman terakhir. Yang kedua ada naltrexone. Indikasinya melemahkan keinginan dan mengurangi efek menyenangkan setelah konsumsi alkohol, penghambatan reversibel reseptor opioid. Kontraindikasi ketergantungan opioid, gangguan hati berat, hepatitis akut. Perhatiannya gangguan ginjal, enzim hati lebih dari 3 kali batas atas normal. Resiko hepatotoksisitas pada gangguan hati dan ginjal. Gangguan psikomotor akibat alkohol akan tetap terjadi jika alkohol dikonsumsi. Gunakan analgesik non-opioid, misalnya paracetamol, jika pereda nyerinya diperlukan. Selanjutnya ada disulfiram. Indikasinya ada gangguan metabolisme alkohol, penghambatan irreversibel dari aldehid dehidrogenase menghasilkan konsentrasi asaldehida darah yang meningkat dan efek yang tidak menyenangkan jika alkohol dikonsumsi. Tindakannya kontraindikasi, keracunan alkohol saat ini, penyakit jantung iskemik, penyakit miokard parah, gangguan ginjal berat, gangguan hati berat, psikosis akut, sirosis. Perhatian penyakit kardiovaskular, diabetes, hipotiroidisme, epilepsi, penyakit ginjal kronis, gangguan hati. Komentarnya itu tidak direkomendasikan pada penyakit hati sedang sampai berat karena kurangnya data keamanan. Pendidikan pasien dan pengasuh ekstensif diperlukan sebelum memulai disulfiram. Efek samping dari reaksi disulfiram alkohol bisa parah, termasuk depresi pernapasan, kejang, aritmia, infark miokard, dan memburuknya gagal jantung. Kongestif akut pada pasien dengan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya banyak potensi interaksi obat-obat. Selanjutnya ada sindrom penarikan alkohol. Ada benzodiazepin, diazepam, oxazepam. Indikasinya itu mengurangi gejala penarikan alkohol akut dan risiko kejang. Memodulasi hipereksitabilitas neural dengan merangsang reseptor gamma aminobutyric acid atau GABA.
Perhatiannya dapat memicu enevasolatif hepatik pada pasien dengan sirosis atau gagal hati akut. Komentarnya itu ada benzodiazepin kerja singkat dengan metabolisme hati yang tidak rumit, misalnya oxazepam, lebih disukai pada orang dengan sirosis dan orang tua. Selanjutnya ada hepatitis alkoholik, ada kortikosteroid, contohnya itu ada prednisolon. Memodulasi respon inflamasi dapat meningkatkan kelangsungan hidup jangka pendek pada hepatitis alkoholik yang parah. Kontraindikasinya, infeksi yang tidak diobati, pendarahan gastroniotinal, gagal ginjal, psikosis akut, pankreatitis, atau hiperglikemia yang tidak terkontrol. Perhatiannya ada diabetes, penyakit tukak lambut. Komentarnya itu dimulai di rumah sakit dengan perawatan suportif lainnya, hanya penggunaan jangka pendek hingga 4 minggu dengan taper 3 minggu opsional setelahnya. Selanjutnya ada kekurangan gizi. Yang Oh, pertama yang ada ini tiambang. ini aja di skip aja, coba kita lihat ini selanjutnya, slide selanjutnya. Ini juga udah dijelasin ya, skip aja. Udah juga. Lanjut aja, lanjut. Ini juga lanjut aja ya. Lanjut. Oke. Ini udah lengkap banget ya PPT yang kelompok ini. Ini berapa kelompok lagi yang belum maju? Satu lagi, Bu. Satu lagi ya. Udah ini lanjut aja ke yang satu lagi. Nanti semua PPT-nya dikirim di grup ya. Oke, makasih buat kelompok yang sebelumnya. Lanjut kelompok berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pengampu Ibu Dr. Pratika Prameswari dan juga Ibu Prava Diana, Vidya MSI APT. Kami dari kelas SF 211B ingin mempresentasikan materi tentang hepatitis Jack Indus. Berikut adalah nama anggota kelompok ini. Untuk mempersingkat waktu, izin untuk langsung menjelaskan materinya. Berikut adalah contoh-contoh obat yang dapat menyebabkan terjadinya hepatitis karena obat. Yang pertama itu ada acetaminophen. Hepatotoksisitas dari acetaminophen disebabkan oleh senyawa metabolit NAPKI atau N-asetil-P-benzoquinone-imin. Ini adalah senyawa metabolit yang dihasilkan oleh sitokrom P452E1. Yang kedua ada amoxicillin. Amoxicillin menyebabkan peningkatan kadar SGOT, SGPT, dan atau keduanya. Yang ketiga ada amiodaron. Amiodaron menyebabkan hasil tes fungsi hati tidak normal dalam 15-50% dari pasien. Yang keempat ada klorpromazin. Kerusakan hati akibat klorpromazin menyerupai hepatitis infeksi dengan fitur laboratorium jaundice obstruktif lebih jelas daripada kerusakan parenkim. Yang kelima ada ciprofloxacin. Kira-kira 1,9% dari pasien yang menggunakan ciprofloxacin menunjukkan tingkat SGPT tinggi. 1,7% mengalami peningkatan SGOTO, 8% mengalami peningkatan alkalin fosfatase, dan 0,3% kadar bilirubin meningkat.
Yang keenam ada diklofenak. Perempuan tua lebih rentan terhadap kerusakan hati akibat diklofenak. Peningkatan dari 1 atau lebih hasil tes hati mungkin terjadi. Selanjutnya ada eritromisin. Eritromisin dapat menyebabkan kerusakan hati, termasuk peningkatan enzim hati dan hepatoseluler dan atau hepatitis kolestatis dengan atau tanpa jaundice. Yang kedelapan ada fluconazole menyebabkan peningkatan transaminase. Yang 9 ada isoniazid. Hepatitis berat telah dilaporkan pada pasien yang mendapat terapi INH. Pasien diberikan INH harus diawasi secara hati-hati. Yang 10 ada metildopa. Metildopa merupakan antihipertensi yang merupakan kontraindikasi pada pasien dengan penyakit hati aktif. Kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral dapat mengakibatkan intrahepatik kolestasis dengan pruritus dan jaundice dalam sejumlah kecil pasien. Yang 12 ada statin atau HMG-CoA reductase inhibitors. Penggunaan statin terkait dengan abnormalitas biokimiawi dari fungsi hati. Yang ke-13 ada rifampicin. Rifampicin biasanya diberikan dengan INH. Rifampicin sendiri dapat menyebabkan hepatitis ringan. Diagnosis banding. Diagnosis banding hepatitis karena obat yaitu hepatitis virus akut, hepatitis autoimun, shock hati, kolekisitis, kolangitis, sindrom Butundo, penyakit hati karena alkohol, kolestatik, penyakit Wilson, hemokromatosis, gangguan pembukuan. Next. Ayo, siapa? Lanjutan. Selanjutnya ada perawatan dan manajemen hepatitis yang diinduksi obat. Yang pertama, tidak ada pengobatan khusus untuk hepatitis akibat obat selain menghentikan pengobatan yang menyebabkan masalah. Kedua, orang dengan hepatitis akut harus menghindari aktivitas fisik, alkohol, paracetamol, dan zat hepatotoksik lainnya. Selain penggunaan N-asetilsistein untuk hepatotoksisitas, paracetamol tidak ada penangkal khusus untuk penyakit hati akibat obat. Perawatan suportif untuk gagal hati akut dan bahkan transplantasi hati mungkin diperlukan. Selanjutnya ada pencegahan hepatitis yang diinduksi obat. Peresepan yang hati-hati dan bila direkomendasikan pemantauan semua obat sejalan dengan pedoman yang ditetapkan. Selalu pertimbangkan obat-obatan sebagai penyebab dari setiap pasien yang mengalami hepatitis untuk memberikan manajemen awal yang efektif. Oke. Tadi masih ada satu kelompok lagi ya yang belum maju. Langsung aja. Langsung ke tata laksana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelas SF212A, kelompok yang kedua ingin menjelaskan tentang hepatitis parasit yang beranggotakan saya sendiri Abdul Hafiz dan Anissa Rahma Priliani, Arta Junita, Deborah Irma, Farizan Adriawan, Gita Amelia, Roida, Siti Fatimah, dan Sarah Sabila. Ya, selanjutnya izin Ibu langsung ke etiologi. Etiologi dari hepatitis parasit sendiri berbeda dari hepatitis yang lain, yaitu dia bisa dipicu dari Plasmodium SP atau Plasmodium falciparum yang salah satunya menjadi penyebab penyakit malaria. Plasmodium falciparum adalah protozoa parasit, salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Protozoa ini masuk pada tubuh manusia melalui nyamuk Anopheles betina. Plasmodium falciparum ini menyebabkan infeksi paling berbahaya dan memiliki tingkat komplikasi dan mortalitas malaria tertinggi. Plasmodium falciparum adalah protozoa parasit Malaria adalah penyebab jarang dari hepatitis akut. Langsung tata laksana aja. Contoh kasus dan terapi pengobatan. Contoh kasus malaria, parasit sangat jarang ditemui. Namun di Amerika ditemukan contoh kasus sebagai berikut. Seorang pria berusia 42 tahun datang ke UGD dengan riwayat demam yang menggigil dan nyeri epigastrium selama 5 hari dan riwayat muntah selama 1 hari. Pasien tidak memiliki kondisi komorbid. Dia datang dari Haiti 5 hari sebelum presentasi dan menggambarkan riwayat kemungkinan gigitan nyamuk. Pasien menyangkal penyalahgunaan alkohol, transfusi darah sebelumnya, dan hubungan seks tanpa kondom. Pemeriksaan fisik ditemukan demam ringan, sklera icterik, dan nyeri tekan epigastrium. Tes laboratorium relevan untuk bandemia, trombositopenia, dan peningkatan kadar kreatinin serum 1,6 mg per dl. Profil livernya konsisten dengan hepatitis dan hiperbilirubinemia atau penyakit kuning. Kemungkinan malaria dipertimbangkan berdasarkan gambaran klinis dan fakta bahwa pasien berasal dari daerah endemik malaria. Diagnosis malaria dikonfirmasi dengan apusan perifer dengan pewarnaan bright yang menunjukkan adanya tubuh dalam beberapa eritrosit yang konsisten dengan Plasmodium falciparum. Pengobatan dimulai dengan dosis awal 600 mg kloroquine oral diikuti dengan 300 mg 6 jam kemudian dan pada hari kedua dan ketiga perawatan di rumah sakit. Penyebab autoimun, virus, dan metabolik dari hepatitis akut dikeluarkan dengan mengonfirmasikan antibodi antinukleer dan anti-smot otot negatif, serologi hepatitis A dan B negatif, RNA virus hepatitis C negatif, dan seruloplasmin normal, alpha 1 antirispin dan ferritin, dan saturasi besi berada dalam batas normal. Kursus rumah sakit terkenal untuk meningkatkan lebih lanjut dan aktivitas transaminase. Namun, pasien
mengalami perbaikan gejala dan dipulangkan 5 hari setelah masuk dan kondisi stabil. Tes laboratoriumnya menunjukkan tren penurunan aktivitas transamin serta konsentrasi serum bilirium dan keratin 1 minggu setelah keluar. Serangan hepatitis akut dapat terjadi tiba-tiba tanpa gejala awal atau bertahap. Umumnya, hepatitis akut berlangsung dalam periode waktu 1-2 bulan. Kerusakan hati yang terjadi pada hepatitis akut biasanya hanya mengenai sebagian kecil jaringan saja. Namun, pada kasus yang jarang, misalnya pada saat daya tahan tubuh pasien terlalu rendah, hepatitis akut dapat mengancam jiwa. Bagaimana cara mencegah hepatitis? Ya, oke, lanjut. Lanjut aja ini. Pencegahan. Di skip aja. Ya. Oke, berarti ini udah semua ya presentasi dari semua kelompoknya. Kalau gitu, udah saya absen juga tadi. PPT-nya jangan lupa dikirim di grup biar bisa dinilai. Berarti ini pertemuannya udah selesai. Kisi-kisi udah ya. Terus tugas juga udah. Tinggal UTS. Jadi minggu depan kita udah nggak ada kelas ya. Oke, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup, Bu. Oke. Kalau gitu kita tutup aja pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.